Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ananda putra-putri pelajar SDN 191 Babakan Surabaya yang ibu cintai dan ibu banggakan, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Jumat yang mulia ini, kita dapat berkumpul kembali dan menyimak tausiah Jumat dari ibu pada kesempatan hari ini. Ananda soleh dan solihah, sebagaimana kita ketahui, yang paling penting pada kita saat ini adalah bahwa kita menyadari bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita pahami bahwa hakikat penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka Ananda rahimakumullah, selayaknya kita menyadari dan kita mengamalkan segala jenis penghambaan kepada Allah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, apakah Ananda tahu bahwa ibadah yang paling pertama dihisab di yaumil akhir adalah sholat 5 waktu? Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa keutamaan sholat menurut hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ananda yang sholih dan sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu akan sampaikan 5 buah keutamaan sholat menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang pertama adalah bahwa sholat itu merupakan amalan yang paling utama setelah syahadat. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdol?" Rasulullah menjawab, "Sholat pada waktunya." Kemudian apalagi, kata Ibnu Mas'ud? "Berbakti kepada orang tua." Kemudian apalagi ya Rasulullah? Ketiga, Rasulullah menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Dari hadis ini kita ketahui bahwa sholat merupakan amalan yang paling utama. Ya. Yang kedua, keutamaan sholat fardu itu adalah dapat mencuci diri kita dari dosa. Abu Hurairah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah berbicara di hadapan para sahabat dan mengucapkan seperti ini, "Wahai para sahabat, jika ada sungai di dekat rumah kalian, kemudian kalian mandi 1 hari 5 kali pada sungai itu, apakah akan ada kotoran yang melekat di badan kalian?" Nah, para sahabat menjawab, "Tidak Rasulullah." Kata Rasulullah, "Begitulah perumpamaan orang yang sholat sehari 5 waktu." Ya, maksudnya apa? Di zaman Rasulullah di Saudi Arabia sampai sekarang pun merupakan gurun pasir yang jarang sekali ada air ya, apalagi ada sungai. Jadi sungai itu merupakan
suatu hal yang istimewa dan diinginkan. Kita tahu bahwa air itu dapat membersihkan dan mensucikan diri kita dari najis. Nah, Rasulullah mengatakan kalau di dekat rumah kita ada sungai, terus kita mandi sehari 5 kali, kira-kira apakah sesudah mandi itu badan kita masih tetap akan kotor juga? Ya, nah ternyata tidak mungkin kan? Maka sholat itu ibarat kita mandi. Artinya apa? 1 kali sholat, 2 kali sholat, 3 kali sholat, 4 kali, bahkan 5 kali, tentu saja pasti akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, baik itu kotoran jasmani ataupun kotoran hati, ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan sholat adalah menghapuskan dosa. Sekali lagi, hadis yang diriwayatkan sama oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda bahwa di antara sholat 5 waktu, di antara 1 hari Jumat ke Jumat lainnya, dan di antara bulan Ramadan ke bulan Ramadan lainnya, maka pasti Allah akan hapuskan dosa di antaranya jika orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Ya, begitulah ananda sekalian, rahimakumullah, ananda yang dirahmati Allah. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, baik itu disadari atau tidak disadari. Ya, maka dengan melalui hadis ini kita tahu bahwa dari satu sholat ke sholat lainnya, misalnya dari sholat subuh ke sholat duhur, maka ketika kita melakukan sholat duhur, maka Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil, ya. Kemudian dari duhur ke asar, berbuat dosa lagi. Ketika sholat asar, kita laksanakan sholat asar, insya Allah Allah hapuskan lagi dosa-dosa kita sedikit-sedikit, ya. Kemudian dari asar ke maghrib kita berbuat dosa lagi. Misalnya main dengan teman, ejek-ejekan, ngumpetin sendal teman. Nah, itu kan dosa yang tidak terasa. Terasanya seperti main-main, padahal itu bisa berakibat dosa. Nah, kita sholat pada waktu maghrib, maka insya Allah Allah akan hapuskan dosa kita dari asar ke maghrib, ya. Nah, itulah keutamaan sholat yang ketiga. Ananda yang dirahmati Allah, keutamaan sholat yang keempat adalah akan mendapatkan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap, karena kelak Allah akan memberikannya cahaya yang sempurna di yaumil akhir. Ya. Jadi itulah bahwa orang yang melakukan sholat fardu, yang pergi untuk sholat, dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Di saat hari gelap gulita penuh dengan penderitaan, dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan sholat yang kelima adalah bahwa orang yang melaksanakan sholat akan ditinggikan derajatnya dan akan dihapus dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian memperbanyak sujud, karena tidak ada satupun jika kalian bersujud kecuali Allah akan tinggikan derajatnya dan Allah hapuskan dosa-dosanya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, dari 5 keutamaan sholat yang tadi, 3 diantaranya adalah berkaitan dengan penghapusan dosa, yaitu yang kedua, sholat dapat mencuci dosa, kemudian yang ketiga, sholat dapat menghapus dosa, dan yang kelima, sholat itu akan meninggikan derajat dan menghapus dosa. Dari hal ini kita dapat mengetahui bagaimana Allah begitu menyayangi hambanya yang beriman dan melakukan sholat, sehingga Allah tidak membiarkan hambanya itu tenggelam dalam dosa. Bahwa Allah dengan sifat Rahman Rahimnya akan senantiasa menjaga diri kita dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendawamkan atau selalu mengamalkan sholat 5 waktu. Ya.
Demikianlah ananda solih dan solihah yang dirahmati Allah yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita semua menghadap Allah kelak yaumil akhir. Masih ada banyak lagi beberapa keutamaan sholat yang lain yang tercantum dalam banyak sekali hadis sahih. Insya Allah akan ibu bahas pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.